Sejak awal tahun 1600-an, Inggris tiba di India diwakili perusahaan dagangnya British East India Company atau EIC. Ketika itu, India berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Mughal yang bercorak Islam. Tujuan awal Inggris di India adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Namun, agar bisa meraup keuntungan ekonomi yang besar, EIC harus memiliki akses langsung ke petani, sehingga EIC harus menguasai India secara politik dan militer. Ambisi itu mulai terwujud pada pertengahan tahun 1700-an, seiring dengan melemahnya Kekaisaran Mughal yang dipimpin Sultan Ahmad. Akibatnya, EIC berhasil mengambil alih kekuasaan politik dan militer pada tahun 1830. Masa kekuasaan EIC di India secara resmi dimulai pada tahun 1773 ketika EIC mendirikan ibu kota di Kalkutta dan mengeluarkan kebijakan yang nantinya memicu pemberontakan Sepoy pada tahun 1857 sampai 1858. Kebijakannya yaitu yang pertama, menetapkan tanah sebagai milik pemerintah EIC, sementara petani hanya penggarap. Yang kedua, menghapus hukum waris Hindu dengan mengizinkan orang India yang memeluk agama Kristen untuk mendapat warisan. Yang ketiga, India tidak hanya menjadi sumber bahan baku dan bahan mentah, tetapi juga menjadi pasar komoditas Inggris. Berikutnya, EIC akan menganeksasi kerajaan jika rajanya dipandang tidak kompeten atau tidak memiliki keturunan laki-laki sebagai pewaris tahta. EIC mendahulukan orang Inggris asli atau kaum kulit putih dibandingkan kaum pribumi India. Selanjutnya, kasta Brahmana diwajibkan untuk berdinas ke seberang lautan, padahal dipercaya akan kehilangan kastanya jika berbuat demikian. Yang terakhir, EIC memperkenalkan senapan bernama Lee Enfield yang menggunakan pelumas dari bahan yang haram. Untuk mengoperasikannya, para prajurit harus menggunakan gigi, yaitu akan bersentuhan langsung dengan pelumas haram senapan. Bagi prajurit yang menolak menggunakan senapan, ada yang dihukum gantung, dipenjara, dan kerja paksa, yang kemudian memicu revolusi yang lebih luas di Meerut. Pada 10 Mei 1857, prajurit Sepoy Meerut menyingkirkan perwira Inggris, membebaskan rekannya yang dipenjara, menaikkan bendera revolusi, serta melakukan long march ke New Delhi untuk memobilisasi revolusi yang lebih luas. Pada 11 Mei 1857 berhasil menguasai Delhi serta mendeklarasikan Bahadur Shah yang kedua sebagai pemimpin yang sah di India. Namun pada September 1857 pasukan EIC mengepung dan berhasil menguasai Delhi, mengasingkan Bahadur Shah yang kedua ke Burma serta mengeksekusi mati anaknya, sehingga dinasti Mughal pun berakhir. Meski Delhi telah dikuasai, pemberontakan berlangsung di kerajaan-kerajaan bawahan Mughal yang lain. Baru pada Juli 1858, India berhasil distabilkan. Berakhirnya pemberontakan diikuti dengan berakhirnya kekuasaan EIC di India pada 1858. India pun berada di bawah kendali langsung penguasa Inggris di London, British Crown, dan Ratu Victoria digelari Empress of India, lalu dimulai era baru yang disebut British Raj pada tahun 1858 sampai 1947, di mana Inggris mengutus gubernur jenderal yang disebut Fitzroy yang baru sebagai wakilnya. Setelah 1876, India lebih dikenal sebagai British Indian Empire. Pembubaran EIC disebabkan oleh ekonomi lemah karena tingginya biaya perang dan praktik korupsi yang merata di semua tingkatan. Selain itu juga karena adanya niat pemerintah Inggris untuk mengubah kebijakan di India. Pemberontakan Sepoy menyatukan rakyat India dalam perasaan senasib sepadang genang yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesadaran sebagai satu bangsa. Kesadaran nasional ini melahirkan Pergerakan Nasional Visi Kemerdekaan. Pergerakan Nasional India, janji reformasi ternyata tidak terbukti. Rakyat semakin kecewa. Kaum intelektual yang dididik dalam sistem pendidikan barat dan telah mempelajari tentang paham liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme, kemudian merintis sebagai organisasi pergerakan nasional yang awalnya tidak bertujuan politis, tetapi sosial keagamaan, meskipun tidak secara tegas mengusung semangat nasionalisme. Organisasi ini berjasa
menumbuhkan kesadaran nasional. Pada 1885, berdiri organisasi politik pertama di India, yaitu Kongres Nasional India atau KNI, yang anggotanya terdiri dari kelompok sosial radikal, tradisional, bahkan konservatif, Hindu, Sikh, dan Islam, serta kaum terpelajar dan borjuis. Kongres ini tidak menuntut kemerdekaan, tetapi ingin perubahan pada ketatanegaraan dengan mengikut sertakan India dalam Dewan Pemerintahan Inggris di India. Pada awal abad 20, muncul gerakan Swadeshi tahun 1903 sampai 1911, yaitu gerakan nasional radikal yang bertujuan mengusir Inggris dari India serta memperbaiki kondisi ekonomi rakyat dengan kekuatan sendiri yang disebut Swadeshi, self-sufficiency. Strategi antara lain memboikot produk Inggris dan menghidupkan kembali produk lokal. Pada 1906, Kongres menuntut status Swaraj, yaitu sejenis pemerintahan di mana kepala negara tetap berada di tangan monarki Inggris. Pada tahun yang sama, berdiri Liga Muslim India dengan tokoh terkenalnya Muhammad Ali Jinnah dan Liquid Ali Khan. Selanjutnya, pada 1909, desakan Kongres untuk membentuk pemerintahan yang representatif tidak ditanggapi. Tuntutan Swaraj semakin kencang, dan pada 1911, Inggris memindahkan ibu kota dari Kalkuta ke Delhi. Sementara itu, pemimpin Swadeshi meningkatkan perang urat syaraf yang memicu asli kekerasan oleh kaum revolusioner. Aksi balasan dari Inggris membuat pergolakan menyebar ke seluruh negeri. Hal ini diperparah dengan dikeluarkannya Rowlatt Act pada 1919, di mana orang-orang yang dituduh sebagai pengacau keamanan dapat ditangkap tanpa proses pengadilan. Rakyat memprotes dengan melakukan demonstrasi dan mogok massal. Keadaan memburuk ketika aksi mogok ditanggapi keras, di mana ribuan demonstran diberondong peluru aparat. Di tengah kekacauan ini, seorang Hindu yang bernama Mohandas Karamchand Gandhi dipilih menjadi pemimpin Kongres pada tahun 1920. Ia mentransformasi Kongres menjadi sebuah gerakan rakyat, serta sebagai lembaga politik dengan struktur organisasi yang mirip dengan administrasi pemerintahan kolonial. Untuk itu, ia juga melibatkan penduduk, termasuk orang-orang dari kasta terendah, dalam keanggotaan Kongres. Kampanye Kongres sejak 1920 sampai 1942 dibagi menjadi 3 fase, yaitu gerakan non-kooperasi pada tahun 1920 hingga 1922, kemudian kampanye pembangkangan sipil pada tahun 1931 hingga 1932, dan gerakan Quit India, yaitu pada Agustus 1942. Gerakan Quit India secara terbuka mendesak Inggris agar segera keluar dari India. Kampanye ketidakpatuhan sipil didasari atas perjuangan Mahatma Gandhi, yaitu yang pertama ahimsa, yaitu melawan Inggris tanpa kekerasan. Kemudian ada hartal, yaitu mau bekerja, yang berarti tidak melakukan apapun untuk Inggris. Selanjutnya ada satyagraha, yang menolak bekerja sama dengan Inggris. Kemudian terakhir ada Swadeshi, yang berarti India harus mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan Inggris. Akhirnya, pada tahun 1935, Inggris mengeluarkan India Act, yang berisi dibentuknya negara federasi India. Provinsi-provinsi menjadi otonomi yang luas. Segera diadakannya pemilu di setiap provinsi yang diikuti semua partai untuk memilih Dewan Provinsi. Walaupun terdapat pro dan kontra antara Liga Muslim dan Kongres, India Act tetap berlaku. Dalam pemilu 1937, Kongres memenangi 7 dari 11 provinsi. Partai pemenang di setiap provinsi berhak membentuk pemerintahan. Pada 1947, Inggris mengesahkan status dominion kepada India,
di mana India dibagi menjadi dua dominion, yaitu India dan Pakistan, yang kemudian masing-masing resmi berdiri sebagai negara yang merdeka. Benggala Timur menjadi milik Pakistan, sedangkan Benggala Barat menjadi milik India. Kelak Benggala Timur ini membentuk negara sendiri, yaitu Bangladesh. Pada tanggal 15 Agustus 1947 diperingati sebagai Hari Kemerdekaan India. Pada 26 Januari 1950, India mengubah bentuk pemerintahan dari dominion menjadi republik dengan Rajendra Prasad sebagai presiden dan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri. Tampuk pemerintahan India sepenuhnya di tangan Kongres, yang merupakan partai terbesar. Adapun Mohandas Gandhi digelar sebagai Bapak Kemerdekaan India. Paham yang sesuai dengan peristiwa ini adalah nasionalisme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Hal ini dapat dikaitkan dengan nasionalisme yang tercapai di India, yaitu yang didorong oleh munculnya pemberontakan Sepoy, di mana pemberontakan Sepoy ini menyatukan rakyat India ke dalam perasaan senasib sepenanggungan. Penderitaan yang dialami oleh satu daerah tidak lagi dialami sebagai penderitaan daerah itu sendiri, tetapi menjadi penderitaan seluruh rakyat India. Hal ini menumbuhkan rasa persatuan dan semacam kesadaran sebagai suatu bangsa. Kesadaran nasional ini melahirkan berbagai organisasi pergerakan nasional. Salah satunya adalah KNI. KNI adalah majelis rakyat di mana duduk para wali rakyat India dari berbagai golongan yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan India dan lepas dari belenggu penjajahan Inggris. Melalui kongres ini, Mohandas Karamchand Gandhi dipilih menjadi pemimpin yang kemudian melakukan berbagai perjuangan sehingga India merdeka dan dia digelari sebagai Bapak Kemerdekaan India. Nah, itulah kaitan dari paham tersebut dengan nasionalisme yang tercapai di India. Sebagai tambahan, perlu juga kita ketahui, nasionalisme di India tidak hanya mengacu pada bidang politik saja, tetapi juga di bidang keagamaan. Gerakan-gerakan tersebut seperti, yang pertama, gerakan sosial Brahma Samaj yang melarang poligami dan perkawinan dini, serta menghapus upacara sati. Yang kedua, gerakan pendidikan Santiniketan, yaitu rasa cinta tanah air, serta cinta kebudayaan India tertanam pada jiwa rakyat. Dan yang ketiga, The Great India Mutiny, yaitu perlawanan yang diakibatkan penindasan dan penghinaan yang dilakukan pemerintah Inggris. Ajaran Mahatma Gandhi menjadi faktor eksternal kebangkitan nasional Indonesia. Dari prinsip hidupnya, Gandhi seolah-olah memberikan tamparan keras bagi kedikdayaan pemerintah Inggris, bahwa prinsip kemanusiaan untuk melakukan perlawanan tanpa kekerasan bukanlah sesuatu hal yang bisa dianggap remeh. Jadi, pergerakan nasional di Indonesia itu tidak lepas dari kebangkitan nasional di India. Yang kedua, mampu meningkatkan perekonomian India. Setelah merdeka, India tidak lagi dikekang oleh Inggris, sehingga lebih bebas untuk melakukan kegiatan ekonominya. Akhirnya hingga saat ini, India bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Yang ketiga, bendera India memiliki gambar roda pemintal di tengah yang merupakan penghormatan pada Satyagraha. Gandhi menyampaikan bahwa dari hal yang terkesan sangat sepele sekalipun, memintal benang bisa berimplikasi secara luar biasa dalam satu tatanan kenegaraan suatu bangsa. Kelebihan, India memperoleh kemerdekaan sehingga terlepas dari belenggu penjajahan Inggris dan terlepas dari ketidakadilan dan kesengsaraan yang dialami saat itu. Jadi India memperoleh kebebasan mengatur negaranya sendiri. Pandangan Alkitab 1 Petrus 2 ayat 13-15 menuliskan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takut akan Allah, hormatilah raja.
Jadi kita harus hidup sebagai orang yang merdeka. Kita harus berjuang untuk memperoleh kemerdekaan itu sebagaimana India berjuang hingga merdeka. Lalu sebagai orang merdeka, Inggris harusnya tidak melakukan kejahatan, melainkan harus mengasihi semua orang. Tentunya ada juga kekurangannya. Kemerdekaan dari Inggris mengakibatkan India perlu mendirikan pemerintahan yang independen. Pasalnya, India terdiri dari beberapa golongan, yaitu kelompok Islam, Hindu, Sikh, kelompok etnis Dravida, dan lain-lain. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pemerintahan baru itu nantinya dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing golongan. Kemudian, saya akan menjelaskan pandangan Alkitabnya. Filipi 2 ayat 3 menuliskan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Walaupun India ada perbedaan golongan, mereka tetap berusaha mencari suatu kesatuan yang akan mengutamakan kepentingan setiap golongan. Oleh karena itu, kita juga harus saling menghargai dan mengutamakan toleransi antar sesama, sebagaimana yang dituliskan di Alkitab.